Bayangkan bapak dan ibu sedang duduk di ruang tamu pada malam hari. Televisi menyala pelan, cucu sudah tidur, dan di meja kecil ada catatan belanja bulan depan. Beras, obat tekanan darah, listrik, air, cicilan kecil, dan mungkin sedikit uang untuk membantu anak atau cucu. Tiba-tiba masuk pesan di WhatsApp keluarga. Heboh, gaji pensiunan naik 12% lagi, cair 1 Juli 2026, lengkap tabel baru golongan 1 sampai 4. Hati langsung berdebar. Ada rasa senang, ada harapan, tapi juga ada pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Benarkah ini kabar resmi atau hanya isu yang dibuat seolah-olah resmi? Karena bagi pensiunan, angka 12% itu bukan sekadar angka di layar HPE. Itu bisa berarti tambahan uang belanja, tambahan biaya berobat, tambahan untuk bayar kebutuhan rumah, atau sekadar napas lega di akhir bulan. Tetapi justru, karena menyangkut kehidupan banyak orang tua, kita tidak boleh gegabah. Kabar baik harus disambut dengan harapan, tetapi kabar yang belum jelas harus diperiksa dengan kepala dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu pensiunan ASN, para purna bakti PNS, TNI, Polri, janda dan duda penerima pensiun serta keluarga yang selalu membantu orang tua memahami kabar-kabar terbaru tentang pensiun. Semoga Bapak dan Ibu semua diberi kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang cukup, dan hati yang tenang dalam menghadapi berbagai informasi yang beredar. Di video ini, kita akan membahas dengan pelan-pelan dan jujur. Apakah benar gaji pensiunan naik 12% lagi dan cair 1 Juli 2026? Apa maksud tabel baru golongan 1 sampai 4 yang ramai dibicarakan? Mana bagian yang masih rumor, mana yang perlu menunggu aturan resmi, dan apa yang harus Bapak Ibu lakukan agar tidak tertipu oleh kabar palsu, link mencurigakan, atau tabel yang dibuat tanpa dasar hukum jelas? Masalahnya bukan cuma soal naik atau tidak naik. Masalahnya adalah rasa aman para pensiunan. Ketika harga kebutuhan pokok terasa makin berat, ketika biaya obat tidak bisa ditunda, ketika uang pensiun harus dibagi untuk banyak keperluan, satu kabar tentang kenaikan gaji bisa membuat banyak hati berharap, tetapi harapan yang tidak disertai kejelasan bisa berubah menjadi kekecewaan. Dan yang lebih berbahaya, bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hoaks, meminta data pribadi, atau mengarahkan Bapak Ibu ke link palsu. Mari kita mulai dari konteksnya. Selama beberapa waktu terakhir, isu kenaikan pensiun sering muncul dengan pola yang hampir sama. Biasanya ada judul besar, angka persentase yang menarik perhatian, tanggal pencairan yang terlihat meyakinkan, lalu ditambah kalimat seperti cek rekening, resmi, tabel terbaru, atau golongan 1 sampai 4. Secara psikologis, judul seperti ini memang sangat kuat. Orang yang melihatnya akan merasa perlu segera tahu. Apalagi jika yang membaca adalah pensiunan yang setiap bulan sangat bergantung pada kepastian dana pensiun. Namun disinilah kita perlu berhenti sejenak. Dalam dunia kebijakan, terutama kebijakan gaji dan pensiun, kenaikan tidak cukup hanya disebut dalam video, postingan, atau pesan berantai. Harus ada dasar resmi. Biasanya bentuknya berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan resmi, atau pengumuman dari lembaga yang berwenang. Kalau belum ada dasar itu, maka statusnya belum bisa disebut fakta final. Angka 12% memang bukan angka asing bagi para pensiunan. Angka ini pernah muncul dalam pembahasan penyesuaian pensiun pokok berdasarkan aturan tahun 2024. Tetapi penting sekali dipahami. Ketika angka 12% pernah digunakan pada aturan sebelumnya, bukan berarti otomatis setiap tahun atau setiap bulan Juli akan ada kenaikan 12% lagi. Ini salah satu titik yang sering membuat orang salah paham. Ada yang melihat angka lama, lalu diberi judul baru seolah-olah itu kebijakan baru. Padahal bisa saja yang sedang dibahas sebenarnya adalah aturan lama, daftar lama, atau simulasi lama yang dikemas ulang. Lalu bagaimana dengan tanggal 1 Juli 2026? Sampai ada pengumuman resmi yang jelas, tanggal seperti ini harus diperlakukan sebagai informasi yang belum terkonfirmasi. Bukan berarti mustahil ada kebijakan baru di masa depan. Pemerintah bisa saja membahas berbagai kebijakan kesejahteraan. Tetapi sebelum ada keputusan resmi, kita tidak boleh mengatakan bahwa dana pasti cair pada tanggal tertentu. Kata pasti hanya boleh dipakai kalau dasar hukumnya sudah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering membuat orang penasaran, tabel golongan 1 sampai 4.
Dalam sistem pensiun ASN, golongan memang menjadi salah satu bagian penting dalam memahami besaran pensiun pokok. Golongan 1, 2, 3, dan 4 memiliki perbedaan karena berkaitan dengan pangkat, masa kerja, dan aturan perhitungan pensiun. Tetapi tabel yang beredar di media sosial harus diperiksa dengan sangat hati-hati. Kalau Bapak Ibu menerima tabel yang menyebut tabel baru 1 Juli 2026, coba lihat dulu beberapa hal. Pertama, apakah tabel itu mencantumkan nomor peraturan terbaru? Kedua, apakah sumbernya berasal dari situs resmi pemerintah atau hanya dari gambar WhatsApp? Ketiga, apakah ada tanda tangan, tanggal penetapan, dan rujukan hukum yang jelas? Keempat, apakah tabel itu menjelaskan bahwa angka tersebut adalah pensiun pokok saja, atau sudah termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan komponen lain? Ini penting, karena banyak orang salah membaca tabel. Misalnya, ada angka pensiun pokok, lalu dianggap sebagai total uang yang diterima. Padahal dalam praktiknya, penghasilan pensiunan bisa berbeda-beda karena ada faktor tunjangan keluarga, status penerima, potongan tertentu yang sah, perubahan data keluarga, dan aturan administrasi lain. Jadi kalau satu tabel dipakai untuk semua orang, hasilnya bisa menyesatkan. Sebagai gambaran sederhana, bayangkan ada dua orang pensiunan dengan golongan yang sama. Yang satu memiliki tanggungan keluarga yang masih tercatat, yang satu tidak. Yang satu mungkin menerima komponen tambahan tertentu sesuai aturan, yang lain tidak. Maka jumlah akhir yang masuk ke rekening bisa berbeda. Karena itu, tabel golongan hanya bisa menjadi acuan awal, bukan jaminan nominal final untuk semua orang. Tapi disinilah yang mulai membuat banyak orang bingung. Ketika sebuah video menulis tabel baru golongan 1-4, banyak penonton langsung mengira semua angka dalam tabel itu sudah resmi. Padahal bisa saja tabel tersebut hanyalah simulasi. Simulasi boleh digunakan untuk membantu pemahaman, tetapi harus diberi label jelas. Ini contoh, ini perkiraan, ini bukan keputusan resmi. Kalau simulasi disajikan seperti fakta, maka penonton bisa tersesat. Sekarang mari kita bedakan dengan jernih. Pertama, fakta resmi adalah aturan yang sudah diterbitkan dan diumumkan oleh lembaga berwenang. Kedua, pembahasan kebijakan adalah wacana atau analisis yang belum tentu menjadi keputusan. Ketiga, simulasi adalah hitungan contoh untuk membantu pemahaman. Keempat, rumor adalah kabar yang belum punya dasar kuat. Kelima, hoax adalah informasi yang sengaja atau tidak sengaja menyebarkan klaim keliru. Judul naik 12% lagi cair 1 Juli 2026 harus kita tempatkan di bagian pertanyaan besar, bukan langsung sebagai fakta. Kalimat yang aman adalah ramai dibicarakan, tetapi perlu dicek apakah sudah ada dasar resmi. Dengan begitu, kita tetap membahas topik yang sedang dicari banyak orang, tetapi tidak menipu penonton. Bapak dan Ibu, saya paham betul mengapa kabar seperti ini cepat menyebar. Banyak pensiunan hidup dengan perhitungan yang sangat rapi. Uang pensiun masuk, lalu langsung dibagi. Sekian untuk kebutuhan dapur, sekian untuk obat, sekian untuk listrik dan air, sekian untuk transportasi, dan kalau masih ada sisa, mungkin untuk cucu atau tabungan kecil. Dalam kondisi seperti itu, tambahan 12% terdengar seperti cahaya kecil di ujung lorong. Tetapi justru karena kondisi pensiunan sangat sensitif, kita harus melindungi diri dari informasi yang terlalu manis. Kalau ada pesan yang meminta Bapak Ibu klik link untuk cek penerima kenaikan, hati-hati. Kalau ada yang meminta nomor rekening, NIK, nomor pensiun, OTP, foto KTP, atau data pribadi dengan alasan pencairan kenaikan, jangan langsung percaya. Lembaga resmi tidak akan meminta kode OTP lewat chat pribadi. Jangan berikan data penting kepada akun yang tidak jelas. Kita juga perlu waspada terhadap gambar yang terlihat resmi. Sekarang siapapun bisa membuat desain seolah-olah berasal dari kantor pemerintah. Bisa ada logo, warna merah putih, foto pejabat, tabel angka, bahkan kata resmi. Tetapi tampilan resmi bukan berarti sumbernya resmi. Yang paling penting adalah rujukan hukumnya dan kanal pengumumannya. Kalau memang ada kenaikan baru, biasanya akan ada tanda-tanda yang jelas. Akan muncul regulasi baru, penjelasan dari pemerintah, informasi dari lembaga terkait, dan pemberitaan luas dari media kredibel. Taspen sebagai pengelola pembayaran pensiun biasanya juga memberi penjelasan teknis mengenai mekanisme penyaluran, mitra bayar, serta apakah penerima perlu melakukan langkah tambahan atau tidak. Untuk saat ini, sikap yang paling bijak adalah tidak menolak harapan, tetapi juga tidak menelan mentah-mentah klaim yang belum terbukti. Boleh berharap ada perhatian lebih untuk pensiunan. Boleh berharap kesejahteraan purna bakti semakin diperhatikan, tetapi jangan sampai harapan membuat kita lengah terhadap kabar yang belum jelas.
Sekarang mari kita bahas dari sisi keuangan rumah tangga pensiunan. Misalnya, jika ada seseorang menerima pensiun bulanan tertentu, lalu mendengar isu kenaikan 12%, dia mungkin langsung menghitung tambahan uang. Tetapi sebelum memakai angka itu untuk rencana belanja, sebaiknya tunggu kepastian. Jangan mengambil keputusan keuangan berdasarkan kabar yang belum resmi. Jangan menambah cicilan, jangan berutang, jangan menjanjikan uang kepada orang lain hanya karena membaca kabar pencairan yang belum terkonfirmasi. Ini bukan berarti kita pesimis, ini justru cara menjaga martabat dan ketenangan. Pensiunan sudah bekerja puluhan tahun untuk negara. Setelah masa pengabdian selesai, yang dibutuhkan bukan hanya uang, tetapi juga kepastian. Tidak adil jika orang tua dibuat naik turun emosinya oleh kabar yang tidak jelas. Hari ini berharap, besok kecewa. Hari ini percaya tabel, besok ternyata tabelnya bukan aturan baru. Karena itu, channel seperti ini harus berdiri di posisi yang bertanggung jawab, memberi harapan, tetapi tetap menjaga kebenaran. Dan kita juga harus ingat, pensiun bukan sekadar urusan administrasi. Di balik setiap nomor pensiun ada manusia. Ada bapak yang dulu berangkat pagi pulang sore melayani masyarakat. Ada ibu yang mendampingi keluarga sambil menjalani tugas negara. Ada janda atau duda yang menggantungkan hidup pada hak yang ditinggalkan pasangan. Ada orang tua yang tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Karena itu, setiap kabar tentang pensiun harus dibahas dengan rasa hormat. Kalau Bapak Ibu ingin mengecek informasi, lakukan beberapa langkah sederhana. Pertama, cek situs resmi Taspen atau kanal resmi pemerintah. Kedua, bandingkan dengan berita dari media terpercaya, bukan hanya satu video. Ketiga, lihat apakah ada nomor peraturan yang jelas. Keempat, jangan percaya pesan yang memaksa cepat-cepat klik link. Kelima, jika ragu, tanyakan ke kantor cabang, mitra bayar, atau keluarga yang lebih paham teknologi. Untuk keluarga yang mendampingi orang tua pensiunan, mohon bantu mereka dengan sabar. Jangan mengejek kalau orang tua mudah percaya pesan WhatsApp. Mereka percaya karena mereka berharap. Mereka berharap karena kebutuhan hidup memang nyata. Tugas kita bukan memarahi, tetapi melindungi. Duduk bersama, jelaskan pelan-pelan, dan bantu cek sumbernya. Kesimpulannya, isu gaji pensiunan naik 12% lagi cair 1 Juli 2026 saat ini harus dipahami sebagai kabar yang ramai dibicarakan, bukan fakta resmi yang bisa langsung dijadikan pegangan. Tabel golongan 1-4 boleh dibahas sebagai bahan edukasi, tetapi jangan dianggap tabel baru final sebelum ada dasar hukum terbaru. Angka 12% perlu ditempatkan sesuai konteks, terutama karena pernah terkait penyesuaian aturan sebelumnya, bukan otomatis menjadi kenaikan baru lagi. Bapak dan Ibu, kabar baik memang selalu kita tunggu, tetapi kabar yang benar jauh lebih berharga daripada kabar yang sekadar membuat hati senang sebentar. Semoga pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan para pensiunan, semoga setiap hak dibayarkan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, dan semoga Bapak Ibu selalu diberi ketenangan dalam menjalani masa purna bakti. Sebelum menutup video ini, mari kita pegang satu prinsip sederhana. Jangan takut berharap, tetapi jangan berhenti memeriksa. Karena ketenangan di masa tua bukan hanya datang dari jumlah uang yang diterima, tetapi juga dari informasi yang benar, hati yang tidak mudah panik, dan keluarga yang saling menjaga. Pertanyaannya sekarang, kalau besok ada lagi pesan berantai tentang pencairan besar, apakah Bapak Ibu akan langsung percaya atau mulai mengecek sumber resminya terlebih dahulu?